Ya, saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Kamis 25 Mei. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang Yunus pasal 1 ayat 11 sampai 17 tentang pola kasih. Nah, saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, mereka memahami peristiwa Yunus yang hampir mati itu demi menyelamatkan para pelaut secara fisik sebagai tanda tentang Tuhan Yesus yang memang mati untuk menyelamatkan kita secara kekal. Nah, para penafsir menunjukkan berbagai paralel yang menakjubkan antara pengalaman Yunus di tengah-tengah badai dengan pengalaman Yesus di tengah-tengah badai di Danau Galilea dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Baik Yesus maupun Yunus berada di atas air dalam perahu. Perahu Yesus pun dihantam oleh badai, sama seperti perahu Yunus. Kedua badai digambarkan sangat menakutkan dan membahayakan. Yesus dan Yunus uniknya sama-sama tertidur waktu badai itu berlangsung. Dalam kedua kasus, orang-orang dalam perahu itu datang kepada yang tertidur, baik kepada Yunus maupun kepada Yesus, memberitahu kalau mereka akan binasa dan dia perlu melakukan sesuatu. Dalam Markus 4 ayat 38, para murid menunjukkan perasaan kita terhadap Allah ketika kita menderita. "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Itu seruan para murid. Baik Markus 4 maupun Yunus 1 terdapat campur tangan mukjizat dari Allah. Waktu itu airnya menjadi teduh. Dan terakhir, setelah diselamatkan, baik pelaut maupun para murid digambarkan lebih takut daripada ketika mereka di dalam badai. Markus 4 ayat 41 dan Yunus 1 ayat 16. Nah, semua paralel ini tidak mungkin kebetulan. Markus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kerelaan Yunus untuk mati bagi peraut itu menunjukkan kepada kita sebuah kasih pengorbanan yang jauh lebih besar, yang akan menghasilkan keselamatan yang jauh lebih besar. Tidak seperti Yunus, Yesus tidak dilempar ke dalam air, karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari bencana yang lebih besar daripada sekedar tenggelam. Yesus mampu menenangkan badai Danau Galilea dan menyelamatkan murid-muridnya. Karena nanti ketika waktu ia menuju salib, dia akan masuk ke dalam badai terbesar dari murka Allah, agar dia bisa menyelamatkan kita dari dosa dan kematian itu sendiri. Yesus sendiri berkata, "Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Matius 12 ayat 40. Saat Yunus menyuruh para pelaut melemparkan dia keluar, dan Yunus mengorbankan dirinya masuk ke laut yang bergelora itu menyelamatkan mereka, dia mungkin sedang memerankan tema utama dalam Alkitab. Setidaknya ada 2 aspek dari hal itu yang bisa kita bahas, yaitu aspek etika, bahwa kasih harusnya merupakan pemberian diri. Kita bisa menjalani hidup dengan benar dalam dunia ini hanya melalui kasih yang berkorban. Nah, dalam Injil Yohanes ataupun surat Yohanes, Yohanes memakai kata kasih agape untuk memberikan makna yang baru dan unik. Dalam Alkitab, kasih agape berarti mengorbankan diri untuk melayani orang lain. Dalam 1 Yohanes 3, 16-18 dikatakan, "Demikianlah kita ketahui apa itu kasih, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." Saat Yohanes berkata demikian, dia ingin mengatakan bahwa setelah salib, kasih selama-lamanya akan didefinisikan sebagai pemberian diri. Sama seperti inti kebencian adalah pembunuhan,
maka inti dari kasih adalah pengorbanan diri. Pembunuhan adalah mengambil hidup orang lain, tetapi pengorbanan diri adalah menyerahkan hidup kita. Itu yang pertama, etika. Bukan berarti kasih itu sembarangan dipakai, Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya kita mengorbankan diri kepada orang yang harus mengeksploitasi diri kita ataupun dalam relasi yang toksik seperti itu. Enggak, itu salah besar. Nah, Saudara, kasih dalam dunia ini sangat diperlukan, pengampunan apalagi. Ketika ada beberapa komunitas yang ditekan, bahkan dibunuh, akhirnya bisa mengampuni pada orang-orang yang menekan mereka, yang menindas mereka. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Komunitas itu memenangkan diri mereka dan memenangkan orang yang menganiaya mereka. Dan terjadilah pemulihan sosial waktu itu. Jadi mereka melepaskan hak mereka untuk membalas. Mereka belajar untuk mengampuni. Itu yang pertama, etika tentang memberikan diri. Kemudian aspek kedua adalah aspek teologis. Kita bisa diselamatkan secara kekal hanya melalui kasih Kristus yang berkorban. Apa yang terjadi dalam salib adalah Allah datang dan mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Bapa yang benar dan kasih itu merendahkan dirinya untuk berada di dalam dan melalui daging anaknya yang tunggal menjadi dosa dan kutuk demi kita, agar kita bisa ditebus tanpa ia mengkompromikan karakternya. Nah, Saudara, John Stott menulis demikian. Kabar baik dalam Alkitab tentang penebusan adalah Allah memuaskan dirinya sendiri dengan berkorban sebagai pengganti demi kita. Maka bisa dikatakan konsep korban pengganti adalah inti dosa dan keselamatan. Karena inti dosa adalah manusia menggantikan Allah dengan dirinya. Sedangkan inti keselamatan adalah Allah menggantikan manusia dengan dirinya. Manusia meninggikan dirinya melawan Allah dan menempatkan dirinya di tempat Allah. Sebaliknya, Allah mengorbankan dirinya bagi manusia dan menempatkan dirinya di tempat manusia. Manusia mengklaim hak yang hanya dimiliki Allah semata, dan sebaliknya Allah menerima hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Itulah yang dikatakan oleh John Stott. Nah, Saudara, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Allah kepada kita. Ia mengalami penderitaan, ketidakadilan, kematian demi kita. Itu membuat kita sadar betul bahwa ia sungguh-sungguh layak untuk kita sembah. Saudara, di dalam dunia yang penuh penderitaan dan penindasan ini, bagaimana kita bisa memberi kesetiaan tertinggi kita kepada pribadi yang layak menerima semuanya itu? Dia adalah Allah yang tahu bagaimana rasanya badai dosa, karena dia datang ke dunia ini untuk mengalami penderitaan terbesar, karena dia mau berkorban sebagai pengganti, menggantikan kita, memberikan dirinya supaya kita bisa hidup. Dan bagaimana kita berdiam dalam keselamatan yang ia berikan kepada kita. Sebesar itulah pola berkorban sebagai pengganti harus dihasilkan ulang dalam relasi-relasi kita. Kita perlu berkorban demi orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka beroleh hidup, supaya mereka beroleh pemulihan, supaya mereka boleh kembali kepada Allah, sumber kasih itu, dan mereka bisa hidup bersukacita, berkemenangan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita tentang pola kasih, supaya kita bisa belajar melihat Allah dan mengasihi orang-orang
yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menyakiti kita. Saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang dunia ini perlukan. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menerangi dan menggarami dunia ini, menjadi terang, pemulih di tengah-tengah dunia yang hancur dan berdosa ini. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk terus setia mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Kami belajar tentang pola kasih. Kami belajar inti dari kasih adalah mengorbankan diri, memberi diri, supaya orang yang kami kasihi beroleh hidup. Dan kami boleh lihat itu secara nyata dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengorbankan diri, mati, supaya kami hidup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami boleh melakukan kasih ini, Tuhan. Pola kasih ini dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami melayani, kehidupan kami bekerja. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.